Salam berpikir kritis buat semua penonton dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan mengajak kita untuk mari kita bicara tentang bendera bangsa Papua. Ini penting sekali supaya kita punya pemahaman yang sama dan kemudian tidak terjebak dalam pemahaman-pemahaman yang menurut saya itu pemahaman yang bias. Oke, kita masuk saja. Jadi kalau kita bicara tentang bendera Papua itu kita kenal juga dengan bintang fajar. Nah, bintang fajar sendiri itu dia lahir dari akumulasi cerita rakyat yang begitu panjang, dan cerita rakyat itu terjadi di wilayah pantai utara, khusus dari cerita rakyat masyarakat Biak. Nah, masyarakat Biak ini kemudian mereka meyakini bahwa keselamatan bangsa Papua itu hanya akan terjadi itu tatkala bintang fajar itu kemudian kembali ke tanah Papua. Itu singkat cerita yang panjang sekali, tapi bahwa intinya seperti begitu. Nah, kemudian dari cerita itu, bintang fajar itu, kemudian masyarakat sendiri dalam perjalanannya itu mendorong supaya cerita panjang itu dia menjadi simbol perlawanan yang kemudian kita kenal dengan bintang fajar. Dan salah satu perempuan yang sangat terkenal waktu itu adalah Angkanita Manufandul. Jadi ketika Angkanita Manufandul dan rombongannya atau rakyat Papua waktu itu melawan segala macam bentuk penjajahan atau intimidasi, misalnya terkhusus kepada pemerintah Jepang waktu itu mereka melakukan perlawanan dengan semangat yang membara-bara, yaitu dengan simbol bintang fajar, dan mereka meyakini bahwa dengan kekuatan bintang fajar itu maka mereka akan menang, dan ternyata terbukti bahwa di saat itu masyarakat ini kemudian menang. Nah, dalam sejarah perjalanan yang panjang itu juga kemudian bintang fajar sendiri itu kemudian dijadikan sebagai simbol. Nah, simbol sendiri itu dia tidak berhenti sampai di situ. Bahkan ketika misalnya Papua itu merdeka 1 Desember 1961, gagasan tentang bintang fajar itu kemudian dirumuskan dalam bentuk bendera dan ditawarkan konsep bendera itu, dan di saat itu juga seluruh parlemen, anggota parlemen yang tergabung di dalam parlemen yang bernama New Guinea itu kemudian mereka menyepakati bahwa bintang fajar itu sebagai bintang bangsa. Bendera itu kemudian ditetapkan sebagai bendera dan itu sebagai bendera bangsa Papua. Jadi kalau kita bicara tentang bendera Papua, itu bendera bintang fajar, itu sebenarnya clear. Jadi ada cerita sejarah tentang cerita kebenaran, ada cerita di mana ada harapan, ada cerita di mana itu semua itu dibentuk dalam bentuk simbol perlawanan. Ada cerita di mana bentuk perlawanan itu dikonsepkan dalam bentuk bendera. Ada cerita di mana bendera itu kemudian ditetapkan melalui satu mekanisme formal yang kita kenal dengan parlemen, pertemuan parlemen atau sidang umum parlemen, yang kemudian menetapkan bendera bangsa Papua itu adalah bintang fajar. Jadi baik dari cerita, kemudian dirumus jadi simbol, kemudian dirumuskan dari bendera dan segala macam, itu semua itu dari Papua. Jadi bendera itu sebenarnya itu murni dari bangsa Papua. Perjalanan tentang bendera itu sendiri itu jelas bahwa dari cerita rakyat dan segala macam itu kepemilikannya adalah Papua. Bahkan itu juga yang ditawarkan oleh bangsa Papua, ditawarkan oleh orang Papua, kemudian ditetapkan di dalam forum resmi juga oleh orang Papua. Jadi bendera itu murni itu adalah bendera bangsa Papua. Sehingga di luar daripada bendera itu dianggap sebagai bendera partai atau bendera organisasi-organisasi. Tapi ketika kita bicara tentang bendera bangsa, itu adalah bendera bangsa Papua, itu adalah bendera bintang fajar. Nah, bendera bintang fajar. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang bagaimana untuk misalnya mau merubah bendera bintang fajar, itu berarti harus melalui mekanisme formal juga seperti penetapan melalui New Guinea. Jadi hanya parlemen yang kemudian bisa menggantikan undang-undang sebuah bendera. Itu pun kalau kita bisa lihat apakah konstitusi itu
mengizinkan untuk perubahan atau tidak. Kalau konstitusi mengizinkan untuk perubahan, maka harus juga melalui mekanisme yang sah, yaitu melalui sidang umum di sidang paripurna. Begitu teman-teman, sehingga bendera di luar daripada itu selalu dianggap sebagai bendera partai atau bendera faksi. Salam sehat, kiranya Tuhan berkati kita sekalian.